hari ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berikan judul Anak Tangga Mencapai Mimpi. Di tahun mimpi dan penglihatan ini juga mau memasuki bulan kedua, membayar harga sebuah mimpi. Saya mau sampaikan kepada setiap Anda bahwa saya percaya yang pertama-tama Tuhan itu beri kepada setiap kita mimpi, ya, visi, janji. Entah itu berupa penglihatan yang pernah Anda dapatkan, ataupun sebuah mimpi di waktu malam, ataupun janji firman Tuhan yang Anda dapatkan ketika Anda buka Alkitab, membacanya, merenungkannya, atau bahkan dari hamba Tuhan yang mungkin ketika berkhotbah, atau mungkin ketika seseorang mendoakan Anda, lalu Anda menangkap sebuah janji Tuhan, sebuah visi, sebuah mimpi, sebuah pernyataan Tuhan. Saya percaya Tuhan beri mimpi, beri pernyataan, beri janji buat setiap kita. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap mimpi dan visi yang dari Tuhan itu pasti ada harga yang harus dibayar. Amin. Ya, artinya ada bagian kita yang harus kita lakukan. Dan seringkali kalau bicara mengenai harga yang harus dibayar untuk melihat mimpi, penglihatan ataupun visi ataupun janji Tuhan itu digenapi, seringkali itu bentuknya adalah ujian yang harus kita hadapi. Ya, apa yang disebut dengan ujian Bapak Ibu? Anda mungkin bisa jadi nggak sadar ketika dikatakan ada harga yang harus dibayar, price tag-nya mana nggak kelihatan, ya, mana notanya nggak kelihatan. Tapi seringkali itu berupa ujian, ya. Ujian itu apa Bapak Ibu? Anda dan saya sehabis kita menerima mimpi, visi, janji, firman Tuhan untuk hidup kita, seringkali kemudian kita diperhadapkan pada sebuah situasi tertentu. Katakan bersama saya, situasi tertentu. Oke, nah situasi tertentu ini yang jangan main-main karena seringkali situasi tertentu itulah yang rupa-rupanya berupa ujian. Tapi kita nggak sadar, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dalam situasi tertentu itu kita punya pilihan. Kita dihadapkan pada pilihan. Kita mau merespon seperti apa, mau bertindak apa, mau memutuskan apa, nah itu letak ujiannya, ya. Nah, tentunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap ujian, setiap situasi tertentu itu yang menguji kita itu tujuannya pasti bukan untuk menggugurkan kita dalam janji Tuhan atau menggagalkan kita menerima kegenapan firman Tuhan. Tapi dengar baik-baik, setiap ujian itu yang mungkin kayaknya berupa situasi yang sulit gitu ya. Itu merupakan bagian dari penggenapan visi. Atau bagian dari penggenapan janji. Bagian dari penggenapan mimpi. Jadi oleh karena itu perhatikan baik-baik ujian yang sedang kau hadapi di depanmu. Ya, karena ujian itu seringkali merupakan anak tangga menuju mimpi dan janji yang segera akan kau terima. Amin. Kita belajar sore hari ini dari kisah Yusuf ya Bapak Ibu ya, tokoh Christmas kita. Ya, kita mau belajar, kita mau lihat ulang, kita mau pelajari ulang kisahnya. Kita buka sama-sama Kejadian pasal 37 Bapak Ibu, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11. Oke, saya bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Aku mimpi seperti ini, kata Yusuf. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9 Bapak Ibu. Rupanya bukan cuma satu mimpi, tapi dua mimpi sekaligus. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula,
tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dua mimpi yang diterima oleh Yusuf yang merupakan rupanya pernyataan dan janji Tuhan untuk kehidupannya, itu sebenarnya intinya sama. Sekalipun dua mimpi yang berbeda, tapi keduanya intinya sama. Intinya Tuhan itu berjanji kepada Yusuf bahwa Yusuf akan ditinggikan di atas semua saudaranya. Bahkan ayah dan ibunya pun akan sujud kepadanya dalam mimpi tersebut. Intinya apa? Yusuf diberi mimpi, diberi janji oleh Tuhan bahwa ia akan menjadi seorang yang memiliki pengaruh. Seorang yang besar, seorang yang memiliki kuasa, seorang yang berhasil, seorang yang dihormati. Itu intinya dari mimpi Yusuf itu. Nah, jadi sekali dia udah terima janji Tuhan, bahwa masa depannya akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Dia akan menjadi seorang yang sukses. Dia akan menjadi besar, dihormati oleh banyak orang. Ya, seseorang yang punya pengaruh yang besar. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan kisah Yusuf, Anda kemudian melihat bahwa segera sesudah dia mendapat mimpi itu, Yusuf kemudian langsung diperhadapkan pada ujian. Ya, langsung ujian-ujian yang muncul dalam kehidupannya itu bertubi-tubi. Dan nanti kita lihat ujiannya itu di area yang sama. Kita buka loncat Kejadian pasal 39 ayat yang pertama. Ya, kisahnya cepat, saya singkatkan. Dia kemudian dibuang, saudara-saudaranya benci sama dia, lalu kemudian dia dimasukkan ke sumur, lalu habis itu dijual, lalu dibeli dan kemudian dijadikan budak di Mesir. Ya, Kejadian pasal 39 ayat yang pertama berbunyi demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian sore hari ini. Ya, dia habis dapat mimpi, habis itu kemudian dia mengalami sebuah situasi di mana dia terpuruk. Segala sesuatu dalam hidupnya dirampas. Dari anak kesayangan di rumah bapaknya, kemudian dijual menjadi budak. Ya, di negeri asing. Hidupnya seolah-olah terpuruk, Bapak Ibu. Segala sesuatu seolah-olah dirampas dari kehidupannya. Dan Yusuf hari itu diperhadapkan pada pilihan. Seolah-olah ya dia nggak punya pilihan sih. Karena semua sudah hancur. Hidupnya sudah hancur. Bayangkan dia dijual tuh nggak main-main loh. Dijual dijadikan budak. Budak di zaman itu betul-betul tidak ada harganya. Jual beli manusia Bapak Ibu, diperdagangkan. Jadi budak itu begitu dibeli oleh seseorang, terserah orang yang membelinya. Mau dimutilasi, habis itu mau dibunuh gitu ya. Atau mau dijadikan apa aja, itu terserah dari si pembeli. Nah, bayangkan Yusuf ini sudah dalam posisi yang betul-betul terpuruk dan hancur. Hari ini mungkin Anda mengalami situasi yang kurang lebih sama Bapak Ibu. Anda mungkin barusan dapat Natal kemarin pernyataan janji Tuhan. Atau mungkin 1 kali waktu yang lalu Anda mendapatkan mimpi, mendapatkan firman Tuhan. Tapi hari ini hidupmu seolah-olah terpuruk hancur. Mungkin Anda punya kondisi keuangan tertentu yang sudah habis-habisan. Anda udah gak punya apa-apa. Bahkan Anda juga mungkin sudah gak punya pekerjaan. Ya, Anda dalam kondisi yang sangat terpuruk. Bahkan mungkin Anda bahkan kehilangan yang namanya keluarga. Entah situasinya seperti apa saya gak tahu. Tapi intinya hari ini mungkin ya saya pikir sih semalang-malangnya hidup Anda gak mungkin bisa lebih malang dari Yusuf. Yusuf ini betul-betul sudah gak ada pilihan.
Dia dibuang sebagai budak di negeri asing. Bayangkan betapa takutnya kalau jadi si Yusuf. Usia kurang lebih 16-17 tahun. Masih anak muda. Dan biasa hidup enak. Dalam sekejap semuanya hilang dan habis. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Tadi saya bilang ujian adalah sebuah situasi di mana kita diperhadapkan pada pilihan. Mau bereaksi apa? Mau buat keputusan apa? Mau merespon seperti apa? Amin. Nah, yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari hidup Yusuf adalah dalam posisi tidak ada harapan seperti ini, dalam posisi sangat terpuruk seperti ini, Yusuf tidak mengambil pilihan untuk jatuh dalam mental korban. Dia dibelenggu tangannya jadi budak. Begitu dia jadi budak, dia memutuskan untuk mengambil tanda petik apapun yang ditaruh di depannya. Budak itu kan disuruh-suruh ya Bapak Ibu ya. Dia langsung, Yusuf, mungkin nggak tahu namanya dipanggil atau gimana, nggak ngerti. Angkat itu, mungkin suruh angkat batu-batu besar. Dia lakukan itu, dia ambil posisi itu. Sekalipun terpuruk menjadi budak, dia ambil posisi itu. Dia bukannya kemudian karena sudah jadi buangan, jadi budak, dia jatuh dalam mental korban, dia mengutuki semua orang. Alkitab nggak ada catat seperti itu. Dia nggak kemudian menyalahkan Tuhan atau kemudian dia jadi mental kriminal gitu ya. Lalu dia wah sekalian aja aku tak sudah rusak sekalian. Lalu kemudian jadi berusaha untuk mencuri barang, merampok atau melakukan tindak kejahatan. Enggak Bapak Ibu. Yang kita lihat dalam Alkitab yang disampaikan adalah ia meraih dan menjalani apapun yang di depannya. Sebagai budak apapun yang diperintahkan kepada Yusuf, dia lakukan, dia kerjakan. Kita baca lebih lanjut ya Bapak Ibu ya, ayat yang kedua. Saya ulangi dari ayat yang pertama sekali lagi. Kejadian pasal 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Potifar, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kita mau belajar kehidupan Yusuf. Anak tangga menuju mimpi, menggenapi mimpi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Miliki etos kerja yang tinggi. Itu yang Yusuf punya. Dalam situasi yang sulit seolah mimpi terampas dari hidupnya, Yusuf mengambil keputusan untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Yusuf melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya sebagai seorang budak. Saya bayangkan waktu itu besar kemungkinan Potifar itu beli bukan cuma satu budak saja. Tapi mungkin banyak budak-budak yang lain. Potifar punya rumah, punya ladang. Mungkin awalnya semua budak-budak itu disuruh kerja di ladang. Tapi Yusuf dari awal menunjukkan etos kerja yang beda. Menunjukkan ada something different, ada sesuatu yang berbeda, kualitas yang berbeda dari diri orang ini. Namanya buruh ya Bapak Ibu, namanya budak. Itu pekerja kasar. Ya. Mungkin mereka itu disuruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat di ladang. Mungkin angkat-angkat batu yang besar-besar di Mesir. Mungkin saya nggak ngerti, mungkin bekerja di ladang, cangkul ladang atau apa. Pokoknya semua pekerjaan berat. Tapi di antara semua budak-budak itu, Potifar lihat
anak muda ini, Yusuf ini kok beda. Etos kerjanya beda. Dia mungkin tidak mengeluh, dikatakan elok parasnya dan manis sikapnya juga. Attitude-nya baik, sekalipun bekerja kasar, tapi sikapnya baik, gak ada sumpah serapah keluar dari mulutnya. Dia datang pagi-pagi, dia kerjakan tugasnya itu, memang kerjaan kasar. Kalau dia disuruh angkat batu, dia gak angkat lalu sampai di tempat bruk gitu ya. Tapi dia letakkan dengan baik. Kalau dia disuruh untuk sapu ladang dan semuanya bersihin itu kotoran-kotoran, dia kumpulin jadi satu, dia ikat di satu tempat, dia selesaikan sampai tuntas. Bahkan mungkin Potifar mengamati, ini kok lain, yang satu ini kok smart. Cara kerjanya teratur, cara kerjanya rapi, sampai tuntas, sampai akhir. Lalu Potifar lihat, ini beda. Kayaknya yang ini bisa kerja di rumah. Maka kemudian dikatakan, Alkitab berkata bahwa Yusuf itu kemudian dibawa untuk tinggal di rumah tuannya. Ngapain? Untuk bekerja di rumah. Dari di ladang dipindah ke rumah. Ternyata sampai di rumah, kalau istilah kita mungkin hari ini ART ya Bapak Ibu ya. Lah bayangkan rumahnya Potifar itu seberapa besar. Istana, banyak sekali ART-nya. Tapi Yusuf ini beda, menunjukkan sikap yang berbeda. Etos kerjanya tinggi, dia nggak males-malesan. Tanpa disuruh dia inisiatif, dia lap-lap, dia tata. Bahkan mungkin dia taruh barang di tempatnya. Kalau dia harta bendanya Potifar mungkin banyak, kalau harus nyimpen meracan itu ya hasil ladang di gudang gitu ya. Dia mungkin pakai klasifikasi diatur. Potifar nemukan sesuatu, ini pinter ini orang. Yang satu ini punya etos kerja tinggi. Dia kerjanya bisa teratur, tanda petik ya Bapak Ibu, bisa mikir orang ini. Lah sebagai tuan, Potifar mengenali, ini punya kemampuan lebih. Amin Bapak Ibu. Jadi Anda lihat Yusuf ini bukan sekedar kalau kita baca Alkitab, rasa-rasanya sepertinya kayak gini. Oh iya, Yusuf dibuang ke Mesir, lalu Tuhan menyertai segala pekerjaan ini dibuat berhasil. Artinya semuanya Tuhan. Saya percaya ada dua sisi. Yusuf lakukan bagiannya dan Tuhan memberkati sisanya. Amin. Sehingga akhirnya semuanya dijadikan berhasil, dan berhasil. Sampai kalau ada masalah dalam keluarga, rumah tangga Potifar yang begitu besar, Yusuf ini punya inisiatif. Bisa kasih solusi, padahal cuman budak. Bisa tawarkan solusi, bisa punya sistem kerja, attitude-nya manis, baik. Etos kerjanya tinggi, di atas rata-rata. Yusuf mengambil pilihan dalam situasi yang hancur terpuruk. Dia tidak punya mental korban, tidak salahkan siapa-siapa. Tidak bertindak kriminal. Dia bangkit, ambil apa yang di depannya, dia kerjakan dengan segenap hati. Dia tetapkan standar kerja yang tinggi. Amin Bapak Ibu. Mari belajar dari Yusuf. Siapapun kita malam hari ini. Anda yang kerja, Anda yang juga masih sekolah, tetapkan standar kerja, etos kerja yang tinggi Bapak Ibu. Ya. Kerjakan segala sesuatu yang kau kerjakan, yang kau dapati di tanganmu hari ini dengan etos kerja yang tinggi. Anda tetapkan etos kerja. Kalau Anda karyawan, kalau Anda wirausaha, buka toko, apapun yang Anda kerjakan tahun ini, tetapkan etos kerja pribadimu, tapi tetapkan yang tinggi. Amin. Kalau Anda seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan, atau kerja sama orang, penampilan juga yang rapi. Yusuf ini sekalipun budak, tapi dia penampilannya pasti yang gak mahal-mahal. Tapi orangnya itu bersihan gitu loh Bapak Ibu. Ya, resian. Sikapnya manis. Parasnya elok. Ya,
Eloknya tuh, kalau elok kan relatif ya Bapak Ibu, tapi saya yakin itu karena dia tuh juga peduli penampilan. Paling enggak dia rajin mandi, dia rajin shaving gitu ya. Dia enggak berpenampilan yang kelihatan jorok gitu. Sehingga elok parasnya dan manis sikapnya. Lalu bahkan segala sesuatu tuh dia kerjakan 2 mil. Dia kerjakan lebih dari yang diminta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun ini kalau Anda rindu mimpi dan visi dan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, belajar dari Yusuf. Yang pertama, miliki etos kerja yang tinggi. Targetkan Bapak Ibu tahun ini sebuah hasil kerja yang di atas rata-rata. Selalu pikirkan dalam apapun yang sedang Anda kerjakan hari ini, pikirkan bagaimana hasil akhirnya bisa lebih. Bisa lebih dari rata-rata. Targetkan itu, pikirkan itu. Ambil waktu untuk sungguh-sungguh memikirkan, ya apa ya kalau aku jualan online ini, gitu ya. Atau kalau aku usaha ini, gimana caranya aku bisa berikan sesuatu yang lebih, hasil akhirnya ini lebih dari rata-rata. Targetkan hasil akhir yang di atas rata-rata. Tetapkan etos kerja yang tinggi. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, belajar dari Yusuf. Kita lanjut ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yusuf itu mendapat kasih tuannya. Dan Yusuf tahu kalau Potifar itu percaya kepadanya. Yusuf ini sudah dalam posisi menjadi asisten, asisten pribadi. Sudah menjadi kepala rumah tangga ya. Kalau kayak di British, di Inggris itu kan ada ya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga ini bukan berarti papa, bukan. Tapi kayak orang yang mengatur segala sesuatu dalam rumahnya. Ini udah kayak manajernya Potifar, karena Potifar itu harta bendanya banyak Bapak Ibu. Jadi ini betul-betul sudah menjadi wakilnya Potifar, diberi kepercayaan yang luar biasa. Yusuf tahu bahwa dia itu dipercaya. Yusuf tahu kalau hati tuannya itu mengasihi dia, percaya kepadanya. Tapi bagusnya Yusuf yang kita juga harus belajar untuk punya karakter dan nilai demikian. Ia tidak aji mumpung Bapak Ibu. Ya. Tidak kemudian karena sudah dikasih hati, dipercaya, jadi mentang-mentang dan berubah warna. Amin. Poin kedua, kita belajar dari Yusuf ya di tahun ini. Yang kedua adalah jangan hianati kepercayaan yang diberi. Oke. Kalau mau mencapai mimpi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Malam hari ini saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita belajar untuk menghargai setiap kepercayaan orang sama kita. Jangan sekali-kali pernah kita hianati orang taruh percaya sama kita. Jangan pernah sekali-kali kita hianati kepercayaan yang diberikan orang sama kita. Bahaya Bapak Ibu, hal yang sangat berbahaya adalah kalau kita ketemu orang atau Anda mungkin punya karyawan atau pengerja atau siapapun lah ya. Di awal kelihatannya baik ya kan, kerjaannya bagus. Tapi setelah dikasih kepercayaan mulai kelihatan belangnya. Mulai memanfaatkan posisi, mulai korupsi, mulai main di belakang. Mulai banyak triknya. Apalagi karena dia, wah aku sekarang udah orang nomor 2 gitu kan. Aku tahu semua, Yusuf pasti tahu segala sesuatu seluk-beluk rumah Potifar. Dikatakan semua dipercayakan sama Yusuf.
Jadi ini orang pegang banyak kunci Bapak Ibu. Bahaya sekali kalau kita satu titik terima kepercayaan yang begitu besar, tapi kemudian kita ini mulai muncul belangnya. Kita mulai gunakan kepercayaan itu, manfaatkan posisi itu, manfaatkan pengaruh itu, kita mulai main curang di belakang. Wah, orang kayak gini Bapak Ibu, dia pasti gak akan bisa mencapai anak tangga berikutnya. Dia pasti kandas di situ. Semua akan habis lenyap, benar-benar gak bisa dipulihkan. Kalau sampai kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Amin. Bapak Ibu perhatikan hari ini. Dalam hidupmu Anda dan saya ini menerima banyak kepercayaan. Ada orang-orang yang percaya kepada Anda. Istri Anda percaya kepada Anda. Suami Anda percaya kepada Anda. Anak-anak Anda percaya kepada Anda. Orang tua Anda percaya kepada Anda. Kalau Anda di CGL Anda percaya kepada Anda. Ya. Dalam hidup ini kita menerima banyak kepercayaan dari orang-orang yang ada di hidup kita. Jangan sekali-kali Bapak Ibu hianati kepercayaan yang diberi. Jangan sekali-kali Bapak Ibu hancurkan kepercayaan yang secara tulus orang itu taruh kepada kita. Amin. Yusuf tidak demikian Bapak Ibu. Menghadapi godaan istri Potifar, bukannya Yusuf itu pria nggak normal gitu ya. Bukannya dia itu kebal dosa, enggak. Tapi ini perkataannya, masakan aku mengkhianati kepercayaan tuanku Potifar. Dia udah kasih semuanya ini tuh aku atur, dia begitu percaya kepadaku. Masa aku hianati kepercayaannya dengan berbuat dosa yang sangat besar ini dengan kamu. Kamu ini istrinya. Kalau aku sekali-kali gak akan aku lakukan dosa yang besar itu. Mengingat tuanku sangat percaya kepadaku. Dan terutama juga karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yusuf ini tahu batas Bapak Ibu. Sekalipun dia dipercayakan begitu luar biasa. Potifar itu betul-betul sudah istilahnya ya. Matanya udah nutup lah kalau sama Yusuf. Percaya. Apapun decision dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya. Yusuf yang atur semua. Percayanya bulat Bapak Ibu si Potifar ini. Tapi Yusuf tetap tahu batasnya. Katakan tahu batasnya. Katakan tahu posisi. Nah ini yang jarang Bapak Ibu. Biasanya sekali lagi orang kalau sudah dipercaya mulai merasa mentang-mentang. Dia jadi nggak tahu batasan, nggak tahu posisi, lupa. Ya, tapi Yusuf ini tetap profesional. Dan tidak langgar kepercayaan. Dia tahu urusan kerjaan dipercayakan. Tapi dia tahu mana yang tidak boleh sekali-kali dia langgar. Batasnya jelas. Amin. Ya, kita juga harus demikian ya Bapak Ibu. Makin dipercayakan, lebih justru makin harus jaga kepercayaan. Jangan pernah kabur posisi. Jangan pernah kabur identitas diri. Yusuf itu saya yakin dia tetap tahu. Dalam hatinya bukan dia punya mental budak, bukan. Tapi dia tahu, saya ini hamba dari Potifar. Kalaupun saya diberi kuasa besar, saya ini hamba. Potifar itu tuan saya. Dia beri kepercayaan. Saya bisa lakukan ini semua semata-mata karena kepercayaan, karena kasih karunia. Tidak akan sekali-kali aku hianati kepercayaannya. Amin. Coba ngomong kanan kirinya Bapak Ibu, jadi orang bisa dipercaya. Bapak Ibu jika dalam hidup Anda pernah sekali langgar kepercayaan orang,
bertobat ya Bapak Ibu. Mungkin itu tidak bermaksud, mungkin itu sebuah kekeliruan, kesalahan di masa lalu. Minta ampun Bapak Ibu. Saya mau katakan jujur, kadang butuh waktu ya untuk seseorang itu bisa dipercaya lagi. Namun demikian tetap jalanilah prosesnya. Tapi mulai malam hari ini Anda harus camkan dalam hati. Yang namanya kepercayaan itu mahal harganya. Yang namanya kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Yang namanya kepercayaan itu tuh berkaitan dengan hati. Sekali Anda langgar kepercayaan, hati seseorang hancur. Hati seseorang luka. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam hidup ini yang terutama, janganlah kejar kekayaan. Tapi kejarlah jadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Jangan pernah langgar yang namanya kepercayaan orang. Tapi sekali lagi, jikapun Anda pernah gagal di waktu yang lalu, it's okay selama Anda hari ini sungguh-sungguh mau bertobat. Ayo kembali lagi. Mulai adopsi, mulai miliki karakter setia dan bisa dipercaya. Sekalipun mungkin butuh waktu untuk orang itu mempercayai Anda kembali. Ya, biasanya orang itu kan selalu mengingat-ingat ya. Kalau sampai Anda dituduh, kamu tuh dulu begini, telan saja Bapak Ibu, is okay. Itu bagian dari harga yang harus dibayar, tapi tetaplah konsisten. Tunjukkanlah buah pertobatan yang matang. Jangan kembali lagi, nanti Anda nggak jadi-jadi. Ya, tapi jika Anda belum pernah melanggar kepercayaan orang, please don't. Kalau Anda selama ini so far so good, jaga terus ya Bapak Ibu. Sampai akhir nanti selalu perhatikan langkahmu. Jangan pernah kau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Karena memang jujur, nila setitik rusak susu sebelahnya. Satu ketidakjujuran, ketidak bisa dipercayai dalam satu perkara bisa rusak semua nama baik. Tapi tetap ada harapan sekali lagi. Cuman kalau belum terlanjur, jangan. Perhatikan bahwa setiap hari dalam hidup Anda dan saya, kita selalu dihadapkan pada ujian. Situasi tertentu di mana kita diperhadapkan pada pilihan. Mau bagaimana? Tapi sekali lagi, kenali bahwa itu adalah ujian. Amin. Jadi Anda punya pilihan. Yang ketiga Bapak Ibu, belajar dari hidup Yusuf. Apa yang ketiga? Kejadian 39 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Anda Bapak Ibu. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi Yusuf gak mau dengerin. Saya gak tahu ya, itu pasti hari-hari yang melelahkan buat dia ya. Mungkin dia menghindar, mungkin dia sengaja bergerombol dengan budak-budak yang lain supaya istrinya Potifar sungkan, ya kan? Mungkin dia gak tahu ya apa caranya dia menghindar dan itu berhari-hari. Hari ini godaan kita beda Bapak Ibu ya. Ada orang WA Anda, kasih gambar-gambar. Mungkin kalau ini zaman sekarang ya, Potifar mungkin akan WA Yusuf kalau malam-malam. Dikasih gambar-gambar porno, dikasih bujuk rayu. Saya nggak tahu caranya kalau di zaman itu gitu ya. Di zaman sekarang ini, Yusuf itu menghindarnya gimana? Nomornya si istri Potifar di blacklist kah? Nanti dimarahin ya wong istri bosnya. Kamu kok nggak terima pesanku? Tapi intinya hari ini supaya relevan dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yusuf menghindar. Yusuf lari. Anda juga harus mengupayakan sedemikian rupa. Sekalipun mungkin itu tidak mudah situasinya. Amin. Lalu ayat yang ke-11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Saya memikirkan ayat yang ke-11 ini. Satu hari Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Mungkinkah Yusuf ini karena sedang lembur?
Karena namanya budak-budak harusnya kan kerja ya kan. Ini kok ada sebuah situasi rumah Potifar itu besar dan banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Kok bisa ada satu hari di mana tidak ada orang di rumah? Mungkinkah ini karena Yusuf itu sedang lembur? Saking dia punya etos kerja yang tinggi, dia seorang yang rajin, semua sudah pulang istirahat, Yusuf tetap kerjakan tugas-tugasnya. Ia mungkin sedang persiapan untuk apa yang harus dilakukan besok. Dia mungkin sedang bikin jadwal atau sedang atur sesuatu. Ia cek mungkin hal-hal kecil yang terlewatkan. Orang ini sudah posisinya tinggi, mandor, pemimpin. Tapi enggak terus memanfaatkan posisi atau kedudukannya. Etos kerja dan karakternya memang asli. Namun dalam situasi seperti itu, gak tanggung-tanggung orang baik melakukan yang benar tetap juga digoda sama setan. Ya, justru dalam situasi seperti itulah istri Potifar datang. Ini lagi lembur, lagi kerja, lagi rajin gitu ya. Istri Potifar datang. Ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, sekarang mumpung sepi gak ada orang, semua sudah pulang, tinggal kamu sama aku, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya, dari mana ayat yang mana tadi? Ayat yang 16, juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengarnya oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yang ketiga, Bapak Ibu, prinsip hidup Yusuf. Jangan salai Tuhan dengan kompromi. Apapun terjadi Bapak Ibu, sekalipun ujungnya Anda seolah-olah rugi. Seolah-olah Anda lakukan yang baik, dibalas yang buruk. Air susu dibalas air tuba gitu ya. Seperti apapun, jangan pernah salai Tuhan dengan kompromi. Yusuf itu menjaga hidupnya takut akan Tuhan. Ia lari dari dosa. Ia rupa-rupanya hidup dengan prinsip, mata Tuhan melihat apa yang aku buat. Buat yang baik, buat yang jangan yang buruk. Apa sih lagu anak sekolah minggu dulu ya? Rupa-rupanya ia hidup dengan prinsip demikian. Ia tahu dimanapun ia, mata Yahweh itu melihat. Bahkan sekalipun dalam ruangan, dalam rumah yang besar, yang sepi gak ada orang, cuman dia dan istri Potifar. Dan istrinya Potifar membujuk rayu sedemikian rupa, Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf selalu pegang prinsip mata Tuhan melihat. Itu sebabnya ia tidak pernah mau salai Tuhan dengan kompromi. Yusuf tidak pernah memberikan kesempatan untuk dagingnya menyeret kepada dosa. Ia menjaga hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi, ujungnya ia disalai, ia rugi. Tapi satu hal yang Yusuf pastikan adalah, ia pastikan hidupku ini gak akan pernah salai Tuhan dengan kompromi sekecil apapun. Bapak Ibu, jangan kompromi untuk hindari masalah. Atau bahkan sesuatu yang untuk itu Anda berkata niatku baik kok. Ini yang hati-hati Bapak Ibu ya. Seringkali kalau kita itu mudah gitu ya,
bedain hitam sama putih. Tapi kadang kita main-main di area abu-abu. Kadang kita bilang, niatku tuh baik, mau tolong gitu ya. Ada orang bohong, katanya karena nggak mau sakiti dan kecewakan istri atau suaminya. Jadi dia bohongi pasangannya, alasannya Bapak Ibu kalau di konseling itu ya tanyain, karena aku nggak mau kecewakan hati istriku. Jadi dia bohong. Itu banyak loh Bapak Ibu. Kami hamba-hamba Tuhan ini banyak konseling yang begitu-begitu loh, sampai kadang bingung. Atau ada lagi seperti ini Bapak Ibu. Ada orang yang katanya mau senangkan istrinya, pokoknya niatnya baik. Lalu dia itu curi uang, korupsi, atau hutang, pinjam online. Karena kepingin beri sesuatu, niatnya baik, tapi tindakan yang diambil itu tindakan yang gak benar. Anda dan saya sering mengalami situasi seperti itu. Anda dan saya harus berhenti sebentar dan berpikir dulu sebelum bertindak. Karena Bapak Ibu, come on, yang namanya hikmat atau takut akan Tuhan yang datangnya dari atas, dari surga beneran, itu tidak bercampur Bapak Ibu. Kita buka sama-sama yuk Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Di sini bisa jadi banyak sekali orang Kristen itu terjebak. Salahi Tuhan dengan kompromi. Lalu ketika ditanya, kamu kan sudah tahu firman Tuhan, kamu tahu ini kan gak benar, kenapa kamu lakukan? Beberapa ngomong, niat saya baik. Maksud saya itu begini loh. Dan itu membuat kita bingung. Maksudnya seolah-olah mulia, tapi tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal 3 Bapak Ibu ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Yuk kita baca sama-sama yuk, sekalipun di balik masker, gak apa-apa ya. Kita baca ayat-ayat ini supaya juga bisa merema dalam hati kita. Judulnya hikmat yang dari atas ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia hidup dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Baca ayat ke-17 yang lebih keras lagi Bapak Ibu, 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu, hikmat, Yakobus berkata, hikmat yang dari atas, hikmat itu kan takut akan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Anda dan saya berkata kita ini takut akan Tuhan, maka hikmat yang dari atas, yang sungguhan dari Tuhan itu tidak bercampur. Hikmat yang dari atas itu murni. Kalau kita ini takut akan Tuhan, perbuatan kita, motivasi kita, tindakan kita, buah-buah kehidupan kita tuh gak bercampur. Gak bisa kita bilang, saya karena cinta makanya saya bunuh orang itu. Itu bingung Bapak Ibu. Karena saya ini mengasihi, karena saya sangat mencintai makanya saya bohong. Itu bingung Bapak Ibu. Karena saya ini mengampuni, makanya saya ini mencuri. Ini bingung Bapak Ibu. Sekalipun ada cerita seperti apa, tapi kalau kita pakai pikiran, akal budi yang diterangi, yang waras gitu ya Bapak Ibu, ini bingung. Kita jadi bingung, jadi kamu ini orangnya baik atau jahat? Niatmu baik, tapi tindakanmu kok salah. Hikmat yang dari Tuhan, takut akan Tuhan,
yang sejati, itu murni, gak bercampur. Sekali lagi gara-gara integritasnya, takut akan Tuhan dalam hidupnya Yusuf dijebloskan sekali lagi dalam penjara. Ia difitnah, tapi sekali lagi ketika ia harus terpuruk sekali lagi seperti ketika pertama kali dia dijual sebagai budak di Mesir, kali ini pun Yusuf diperhadapkan pada situasi yang merupakan ujian kedua kali, dia tetap mengambil keputusan untuk meresponi situasinya, tetap tidak dalam mental korban. Ia tetap memilih untuk menjadi seorang yang bisa dipercaya, diandalkan, dan setia. Anda baca kisah selanjutnya, di dalam penjara, Yusuf kembali bekerja dengan etos kerja yang tinggi. Kerjaannya genah, rapi. Dia enggak kemudian marah, berontak. Enggak Bapak Ibu. Dia kembali menunjukkan etos kerja yang sama ketika ia awal menjadi budak. Yusuf ini karakternya matang. Orang seperti ini enggak bisa dihancurkan oleh situasi hidup apapun. Di lembah dia enggak berubah warna, di puncak dia juga enggak kabur warna. Justru ujian demi ujian situasi sulit dalam hidupnya dipakai Yusuf untuk menghasilkan 3 hal ini. Makin matang, etos kerja terbukti. Integritas dalam standar moral bisa dipercaya terbukti. Kesetiaan takut akan Tuhan terbukti. Sehingga ketika buah-buah karakter itu menjadi makin matang dalam hidupnya Yusuf, Tuhan melihat Yusuf siap. Dia menaiki anak tangga ujian demi ujian. Dan dia siap untuk menerima kegenapan mimpi. Menjadi seorang mangku bumi atas Mesir. Bayangkan kalau Yusuf mendapat posisi begitu besar, kekuasaan begitu besar. Dia nggak bisa dipercaya. Dia nggak punya etos kerja. Dia nggak punya integritas. Celaka. Tapi karena sudah diuji berkali-kali dan matang dalam 3 perkara ini, Yusuf kemudian kedapatan siap menerima mimpi yang Tuhan sediakan hidupnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu juga yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Jadi hari ini kalau Anda diuji dalam situasi tertentu, Bapak Ibu ingat Yusuf. Yusuf mengajar kita 3 hal. Tadi apa yang pertama? Miliki etos kerja yang tinggi. Yang kedua, apa tadi? Jangan pernah salai kepercayaan orang. Apa tadi ya? Jangan hianati kepercayaan yang diberi. Yang ketiga, jangan salai Tuhan dengan kompromi. Saya percaya kalau Anda juga mau mengikuti jejak Yusuf, belajar bertekun dalam setiap proses dan ujian, Anda pun akan menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, dipakai untuk perkara-perkara besar dan mulia.